Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Usmatul Nadhiro dari Prodi Pendidikan S1 Pendidikan Matematika. Ini menerangkan sedikit tentang apa itu fungsi linier dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Selanjutnya ada yang tahu nggak sih kira-kira apa itu fungsi linier? Tujuan dari fungsi linier sendiri adalah peserta didik dapat menganalisis fungsi linier melalui pengamatan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu fungsi linier? Lah, apa saja fungsi linier dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apakah contoh setelah 60 tahun, setelah berapa tahunkah hasil panjangnya menjadi 15 cm? Maka kita perumpamaannya tumbuh 1 cm tiap 30 tahun, berarti tumbuh 1/3 cm tiap tahun. Kemudian jawaban yang pertama adalah panjang yang ditambahkan 1/30 x cm. Panjang keseluruhan adalah 1/30 x tambah 5 cm. Yang kedua yaitu jika x-nya sama dengan 60 dan disubstitusikan pada y sama dengan 1/30 x tambah 5 sama dengan 7, maka jika y-nya adalah 15 disubstitusikan pada y sama dengan 1/30 x tambah 5 sama dengan 300. Ambil gambarnya adalah untuk mengenal fungsi linier dari gambar tabelnya sudah diketahui x tahun merupakan tahunnya berapa gitu ya, dari 0, 30, 60 dan seterusnya. Jika 0 tahun maka y-nya adalah 5, kemudian jika tahunnya adalah 30 tahun maka y-nya adalah 6 dan seterusnya. Kemudian sudah tahu apa sih itu fungsi linier? Saya terangkan, salah satu contoh fungsi linier yang dicontohkan di dalam halaman ini adalah y sama dengan 1/3 x tambah 5, sedangkan fungsi linier umumnya dinyatakan dengan persamaan y sama dengan ax tambah b dengan a dan b sebagai konstanta. Jika b sama dengan 0 pada bentuk y sama dengan ax tambah b dan dihubungkan dengan perbandingan senilai yang dipelajari di kelas 7, maka dapat dipahami bahwa perbandingan senilai juga merupakan fungsi linier. Seperti itu. Tingkat perubahan. Yang kedua yaitu tingkat perubahan di fungsi linier tujuannya dapat menganalisis bahwa tingkat perubahan fungsi linier adalah bilangan tertentu, yaitu a disebut koefisiennya dari x. Contohnya, pada fungsi linier y sama dengan 2x plus 3, lengkapi tabel berikut dan selidiki misalnya kenaikan nilai y ketika nilai x meningkat besar 1, jika nilai x berubah menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Apakah nilai y juga berubah menjadi 2 kali lipat atau 3 lipat dan seterusnya? Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah bandingkan perubahan nilai x dan y pada fungsi linier y sama dengan 2x plus 3 dengan x berubah dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, maka kita bandingkan menggunakan tabel. Jika y-nya adalah negatif 3, maka y-nya juga negatif 3. Jika x-nya adalah negatif 2, maka y-nya adalah negatif 1. Dari mana itu pula? Dari rumus sebelumnya bisa kita ketahui. Jika x-nya adalah negatif 1, maka y-nya adalah 1 dan seterusnya. Pilih kesimpulan pada fungsi linier. Apa Anda ketahui tentang fungsi linier? Kira-kira menurut kalian setelah saya terangkan seperti itu, kira-kira apa pengertian dari fungsi linier yang kalian ketahui? Nah, kalau saya simpulkan, pada dasarnya definisi dari fungsi linier adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus diperpasangkan dengan anggota yang ada di himpunan B. Fungsi linier ini disebut juga dengan persamaan garis lurus atau disebut dengan PGL. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, fungsi dalam dunia matematika akan berkaitan erat dengan unsur pembentukannya, yaitu berupa variabel, konstanta, dan koefisien. Jadi, fungsi linier adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linier ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1.
Tak kasih contoh. Suatu batang dupa memiliki panjang 14 cm. Misalkan panjang batang adalah JCM. Setelah dibakar selama X menit, ketika penyelidikan hubungan antara X dan Y, kita dapat mendapatkan tabel berikut. Jawabanlah pertanyaan berikut. Dengan X-nya kita contohkan menjadi menit dan Y-nya adalah cm atau panjang dari dupa tersebut. Nah, jika X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 14. Jika X-nya 4, maka Y-nya 12 dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa cm kah batang dupa berkurang setiap 1 menitnya? Kira-kira menurut kalian berapa? Dari 0 ke 4, dari 4 ke 8, dan 8 ke 12. Kira-kira berapa cm? Dan yang kedua, pertanyaan kedua adalah nyatakan Y dalam X menggunakan suatu persamaan. Dan pertanyaan ketiga adalah dapatkah kita menyatakan bahwa Y adalah fungsinya dari X? Nah, itu bisa dikerjakan di rumah ya. Kalau misalkan kalian bisa memahami dan bisa dapat paham dari apa yang saya jelaskan, maka kalian bisa menyelesaikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.